Kiai Marketing, gimana pendapatmu tentang produk-produk yang banyak diboikot karena pro dengan Israel? Oke, terima kasih ya subscriber kita Pak Riki. Tentang pertanyaannya cukup bagus. Gimana sih pengaruhnya pemboikotan produk-produk yang pro Israel terhadap kinerja mereka ya tepatnya, terutama yang terjadi di Indonesia ya. Teman-teman, konsumen saat ini itu bukan hanya membeli produk karena kontennya saja atau karena manfaatnya saja. Tapi sekarang konsumen yang terutama anak-anak muda, milenial, zilenial, itu membeli produk salah satunya karena dia pengen membela sesuatu. Karena dia pengen tahu brand itu berada pada posisi standing opinion-nya gimana. Ya, teman-teman sekalian, itu yang dinamakan values marketing. Jadi ada yang namanya konsep values based marketing, yaitu apa? Kita memasarkan produk kita bukan masalah kemampuan produk kita dalam mendeliver sebuah kebutuhan dan keinginan secara fisikal dan pikiran, tapi juga kita mendeliver kebutuhan hati dari konsumen kita. Nah, beberapa brand yang jelas-jelas mendukung Israel, tentunya itu menyakiti hati para konsumennya yang tidak pro Israel. Mereka merasa terkhianati. Selama ini dia cukup sayang dengan merek itu, dengan rutin membelinya. Tapi ternyata sebagian keuntungannya disumbangkan untuk membiayai perang melawan Palestina. Dan di Indonesia masyarakatnya adalah masyarakat Muslim yang mayoritas. Mungkin mereka tidak berpikir ya headquarternya mereka di Amerika sana tidak, atau di Eropa mereka tidak berpikir ketika mereka melakukan statement bahwa brand tersebut membela Israel. Mereka tidak berpikir bahwa merek itu ada di Indonesia, di mana Indonesia punya hubungan erat dengan Israel, bahkan dengan Palestina, mohon maaf. Indonesia punya hubungan erat dengan Palestina, di mana Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan dari Indonesia 17 Agustus 1945. Dan hubungan tersebut sudah terjalin lama. Sejak lama masyarakat Indonesia juga selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi wajar apabila kemudian mereka untuk mengungkapkan sakit hatinya, mereka melakukan pemboikotan terhadap merek-merek yang jelas terang-terangan itu membela Yahudi atau Israel. Di bulan Desember 2023 ini, saya mendapatkan informasi dari orang dalam, dan saya sendiri juga mengamati bagaimana sepinya McDonald, bagaimana sepinya KFC, bagaimana menurunnya penjualan Coca-Cola. Bahkan di warung-warung yang saya temui, banyak warung-warung Madura, banyak warung-warung toko kelontong, banyak warung-warung orang Muslim yang bahkan mengeluarkan produk Coca-Cola dari warungnya. Tidak mau lagi menerima Coca-Cola. Akibatnya apa? Dengar-dengar penjualan Coca-Cola sejak ada pemboikotan sudah turun 30% dari biasanya. Nah, ini yang disebut gerakan konsumen atau konsumerisme. Jangan dipandang sebelah mata. Karena apa? Karena di dalam marketing, customer is the king and brand is the queen. Kita memang rajanya konsumen dan penyedia jasa itu adalah ratunya. Oleh karena itu, dari
peristiwa pemboikotan Israel ini, teman-teman, kita harus ingat betul dan tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Jangan pernah kita mengaitkan produk kita, positioning produk kita, posisi produk kita, citra produk kita itu kepada sumbu agama tertentu, kepada sumbu politik tertentu, kepada sumbu suku tertentu, apalagi yang sedang konflik. Lebih baik sebuah brand itu netral secara sara, ya. Lebih netral secara ras, agama, kepercayaan, dan domain-domain tertentu yang bisa berpengaruh untuk menyakiti hati salah satu segmen market. Unilever juga. Pada saat Unilever mendeklarasikan bahwa mereka pro LGBT, itu adalah menurut saya sebuah kesalahan besar juga. Di mana kita bisa melihat saat ini banyak wanita yang kemudian beralih ke produk-produk non-Unilever untuk masalah kesehatan kulitnya, untuk perawatan kulitnya. Mereka beralih kemana? Mereka beralih ke Wardah, teman-teman. Karena apa? Lagi-lagi Indonesia adalah negara muslim dan muslimah terbesar. Dan dengan Unilever pro terhadap LGBT, maka itu juga menyakiti para pelanggan setia mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun setia membeli produknya Unilever, tapi ternyata kok pro LGBT. Nah, di buku saya 10-15 tahun yang lalu saya mengatakan bahwa konsumen itu seperti wanita, woman marketing. Marketing itu seperti wanita, dan pelanggan itu adalah seperti wanita sifatnya. Jangan pernah berjanji kalau tidak bisa menepati. Karena wanita, sekali kita ingkar janji, ingatannya dibawa sampai mati. Nah, demikian juga produk. Apabila kita tidak mampu mendeliver janji kita, maka kita juga akan diingat sebagai brand yang tidak amanah sampai mati. Dia akan ingat, ya. Nah, itulah teman-teman esensinya pemboikotan Israel ini bisa jadi pelajaran Anda untuk hati-hati melakukan positioning, hati-hati melakukan campaigns. Jangan ikut-ikutan, ya, hanya karena simpatisan, hanya karena pengen viral segala macam, akhirnya membuyarkan fondasi yang sudah Anda bangun sampai sekarang. Lebih detail tentang value based marketing, lebih detail mengenai konsumerisme, lebih detail mengenai strategi branding, silakan kontak tim Kiai Marketing. Kita bisa set up in training, coaching, dan consulting agar brand Anda selamat di era-era yang turbulensi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Kiai Marketing.